teman-teman, saya hari ini berada di Vocal Kingdom, di mana tempat pelatihan vokal. Dan bersama saya adalah the coach himself, Coach Awen. Sudah sih, hai. Ya, anyway, Coach, ini hari saya pengen sharing ya dengan teman-teman ya. Mungkin bisa kita bahas. Kalau bisa tahu, Coach, alirannya yang diajarin dari mana ya? Oke. Wah, belajar, I will study ya. Pakai ilmu apa? Speech level singing kalau pernah tahu. Tapi gua nggak langsung dengan Pak Seth Rich-nya, because jujur ya, in front of camera it's too expensive for us, too expensive. So I find out ada seorang yang bernama Brad Manning. Ya, pasti banyak yang tahu tuh Brad Manning. Speech level singing. Yep. Speech level singing. Speech level singing. Itu aliran yang SLS ya. Jadi konsepnya begini. Hampir sama dengan klasik karena Pak Seth Rich adalah semacam kayak seperguruan dengan Pavarotti. Cuma Pavarotti kan terlalu classical bel canto ya toh. Pak Seth Rich ini semacam kayak let's do a little pop. Oke. Lebih ke pop, lebih ke apa namanya contemporary ya. Jadi nggak klasik. Muncullah speech level singing. Yang dimana dia bernyanyi kalau ngomong klasik kan sangat low laryng ya kan. Ya. Jadi mereka mau seperti speech level singing, bernyanyi seakan-akan seperti suara kita berbicara. Atau orang kalau kenal itu namanya neutral laryng. Neutral. Ya, this is low laryng, this is high laryng, this is neutral laryng. Jadi Disney sering pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contoh, ini this is neutral laryng. Ya, jadi dia mau menciptakan ke sana yang pelan-pelan berkembang menjadi semakin jauh speech level singing gitu. Ya. Kan vokal yang wajib dilakukan oleh seorang yang mau bernyanyi. Ya. Oke. Jadi pertanyaan ini bagus banget sebenarnya. Latihan apa sebenarnya yang tiap hari harus ada? Kita spesifik ke vocalizing apa? Oke. Saya ada 2 vocalizing yang the best for us, for everyone ya. Kalau untuk yang talented untuk pemanasan ya. Tapi untuk orang yang baru belajar ya, humming and lip rose is the best in the world. Atau lip trill. Lip trill. Ya. Terus apa bedanya humming dengan lip rose? I think they almost the same. Dua-duanya fokus ke tidak terjadi tension di tenggorokan kita. Lebih ke easy singing karena resonansi itu tidak berkumpul di tenggorokan, ya toh. Dia lebih ke our face. You can put it in the head. Ya, humming in the head, humming in the mix, humming in the chest. Ya, nggak terlalu banyak yang memakai in the chest. Oke, you can put anywhere you want. Dan bedanya adalah lip rose can be go higher. Bisa sangat tinggi. Bahkan banyak sekali murid kita di sini mencapai whistle ya, C7 itu dia mencapai dengan lip rose. Kalau pernah lihat ya, kalau yang suka lihat YouTube atau interview dari Ariana Grande, ditanya kenapa lu bisa mencapai whistle dengan mudah, do the lip rose, ya kan? Ya, dan kalau nggak salah Celine Dion juga ditanyain what is your best vocalizing daily, ya toh? Lip rose. Because 2 latihan ini kalau tidak ngerti breathing system, dia nggak bakal nyala dengan sempurna. Kebayang nggak? Dia bahkan mengajak dan memaksa untuk ke sana gitu. Learn this untuk menjadi humming yang baik. Dan pada saat lu menyempurnakan humming dari bros, everything is there. The breathing system is there. You mengerti gimana support, mengerti gimana cara mengaktifkan dan menyempurnakan kapasitas dari paru-paru kita, ya toh. Lu mengerti seharusnya resonansi taruh di mana, ya toh. You not sing in the chest or to throaty, terlalu tenggorokan, tapi lu taruh lebih ringan, like this. And we learn from humming. The kind of voice. Bagaimana kita bisa tahu karakter vokal kita itu apakah soprano atau bass atau tenor and so on gitu? I don't think
range is character. Ah, I don't think range is character. Range is range gitu. What is character? Gua bakal diserang, terserah ya toh. Gini, character pertama adalah our throat. Tenggorokan. kita punya bentuk tenggorokan. Ya, tenggorokan lebih ke Oke. vocal cord kita. Itu satu karakter. Ada orang yang memang ngomongnya begitu. Ada orang ngomongnya memang Ambon, James Bond gitu. Ada orang memang agak raspy begitu. Jadi it depend on who are you, who you are. Itu salah satu karakter ya. Jadi karakter bisa terjadi. Gimana cara nentuinnya? That's another thing. Saya bahas ini dulu. Jadi karakter ini sebenarnya adalah pertama adalah tenggorokan kita. Jangan jauh-jauh dulu gitu, ya toh. Siapapun punya karakter. You juga punya karakter sendiri. When you talk, we sounds different ya toh. Kita beda gitu. That's character. Dan kedua menurut saya yang masih agak nyambung adalah our favor. Favor itu kayak kecenderungan, kesukaan kita. Yang hal ini kesukaan kita ya berangkat dari apa yang mudah buat kita. Boleh ya. Gue suka aja gitu. Gue suka pakai kalau yang ngerti vocal fry. Kalau ngomong tuh enak gitu. Gue ngerasa because selain my favorite, sebelum saya menentukan this is my favorite, I'm easy to doing it. Saya mudah melakukannya. Maybe karena saya suka ya, itu kan nyambung ya. Jadi saya suka dan biasanya memang di otak saya suka Rob Thomas contoh. Nah ini nih muncul ke sana. Matchbox 20 ya toh. Nah cara dia membacakan I wanna push you down, that kind of. Dan nih mudah-mudahan nggak di strike ya. Saya suka kakak, iya slang. Kalau dia suka But I hate you, my girl. That kind of vibration, I like it. You know, I like Muse. You know, so when I sing, my favorite dan apa yang saya muda, you know, so it become burung kakak tua. That's my character. Hingga di jendela, that kind of stuff. Okay. So to find character, yeah, I think first thing first is in your throat. Untuk mencari range juga penting sebenarnya. Ya penting nggak penting maksud saya ya. Tapi kalau memang mau tahu, wah di bariton atau di maybe di bass atau di tenor Tapi atau tenor. kita masuk core ya. Oh Nanti ya. kan dia punya leader. Choir. You soprano. Oh ya. Kamu tuh bass. Gitu kan. You cannot miss it kalau mau nyanyi choir maksud saya sorry. Ya, jadi memang harus ya kalau nggak mempersulit. Oke, untuk menentukan simple sekali. Jadi biasanya kalau talking, let's say this is my talking voice, ya. Ini netralnya di mana? Ini namanya neutral layering. Dan anggap kok saya nggak cek. Contoh ini adalah di A contohnya. Untuk mencari range saya dari tengah suara ngomong saya turunin sampai batas saya. Yeah. That's your low range, ya toh? Terus naikin. And you found your range. Oke? Dari situ ya. Nah, contoh kalau lu mau tahu tenor contoh ya, ini sekitar let's say from E3 to C5, ya toh? Kalau di sekitar sana, nah inilah jeleknya maksudnya range karena nggak pasti gitu loh. Ya tapi kalau sekitar di sana, you can name it I'm tenor gitu. Because you can spell the C5. Karena bisa masuk range itu dengan comfortable. Yes. Okay. Ya. Comfortable dan artian suaranya itu tidak break ya. And you can easily sing it gitu. Range vokal Baca aja. luas 5 okta atau lebih. Falsetnya tebal. Apa yang perlu dilatih? Mungkin pertanyaannya begini. Saya mau nyanyi melebihi 5 oktav. Sebenarnya cowok kalau mencapai 5 oktav itu tapi range bawahnya biasa belum tentu ya. Karena cowok let's say tenor. Tenor itu dari 3 biasanya. Mau C3, mau D3 terserah ya toh, baris ketiga. Oke.
Biasanya setiap penyanyi, supaya gampang nih ya, biasanya 2 oktav. Contohnya tenor C5, sorry maaf, C3 sampai C5. Contoh, ini nggak pasti ya, bisa di mana, pokoknya 2 oktav semacam begitu. Ntar kalau bass, contohnya E2 sampai E2 sampai D4 contohnya gitu. Jadi 2 oktav biasa normally. Oke, dan tenor sendiri juga 2 oktav. Jadi maksudnya 5 oktav itu sebenarnya a little bit extreme. Karena normal manusia itu bisa nyanyi sekitar 2 sampai 3 oktav. Ya, 5 itu agak ekstrim. Makanya di sini itulah kenapa ada beberapa penyanyi begitu bersinar. Banyak orang nggak ngerti mungkin kenapa Mariah Carey salah satunya begitu shine gitu, begitu special. Everybody knows ya, dia punya range yang sangat tinggi sekali. Whistle-nya, sorry kalau salah, dia mencapai 8 maybe, yang sangat tinggi sekali, whistle yang sangat tinggi. Dan lucunya, dia juga bisa low. Can you hear me? Itu penting tuh. Dia juga bisa low, makanya disebut Wah nggak pernah dapat data dengerin langsung dia bener-bener 8 oktav, katanya 8 oktav atau 5 atau 6 oktav, 7 oktav. Tapi dia bisa lebih low daripada yang normal gitu. Oke? Jadi itu oktav ya, 5 oktav, 6 oktav. Oke. Gimana caranya bernyanyi? Falsetnya ditebelin. The highest note kita sebut sebagai the second bridge ya. Biasanya sekitar 5 sampai 6 oktav di atas. Tergantung ya range-nya. Itu sudah dikuasai nama head voice biasanya. Ini sangat teknikal ya, bisa baca di Google ya. Saya bisa salah, I do my best. Jadi dikuasai sama head voice. Oke, di mana sekitar di bawahnya ya, sekitar di bawahnya. Jadi tadi kan paling tinggi, di bawahnya adalah dikuasai sama mixed voice. So, istilah head voice falsetto yang tebal sebenarnya kalau saya ralat itu lebih ke talk about mixed voice actually. Ya. Why? Kenapa saya bahas begini? Gini. Because head voice is not falsetto. It never be falsetto. Head voice dengan falsetto saya selalu menganggap sebagai kembaran. Hampir sama, tapi bedanya adalah falsetto bocor udara. Head voice tidak. So when we sing, this is a falsetto, this is head voice. This is head voice, you know? Jadi falsetto dengan head voice tidak ada hubungan, oke? Tapi yang ada hubungan adalah mixed voice. Karena mix adalah bisa dibilang falsetto yang ditutup udaranya. Sebenarnya yang benar adalah chest and mix coming together, ya toh, di tengah. The kind of mix adalah suara head yang dikuatin semacam gitu. Karena sometimes orang klaim, orang komplain, head voice itu terlalu soft, terlalu klasik. Dia mau telala gitu, semacam lebih powerful. Ini saya bahas ini supaya diralat ya, bahwa falsetto yang tebal sebenarnya lebih ke mixed voice. Ya, mix. Jadi falsetto terbuka, langsung pakai contoh aja biar gampang. Kan terbuka lemah tuh. Gimana tebelin? Biasanya kita tambah sedikit style dan feel dari chest, yaitu yang bersifat tertutup. Seperti can you hear that? The same note, okay? Let's try the high note. Ini kan tinggi sekali. Dia menjadi powerful, okay? Tapi memang kenapa harus ada falsetto yang tebal ini, atau saya lebih suka sebut sebagai mixed voice ini, karena chest nggak bisa naik. Can you hear that? Sorry. Kecekik. Yeah. Atau bisa aja sih, just go to the head voice. Okay. Become weaker. You know? I wanna sing more powerful. I wanna go higher but more powerful. That's why the idea yang disebut tadi falsetto yang ditebelin tadi, atau gue lebih suka sekali lagi dengan sebut mixed voice. Cara nyanyiin adalah benar dengan seperti seakan-akan nyanyi falsetto, tapi ditutup udaranya sebenarnya. But this is the hardest way. Okay? This is the hardest way. Kalau you bisa falsetto dan tutup udaranya, it means you are so talented. You know? It's good for you, ya toh? Ya. Makanya Amerika, Inggris, semua negara-negara hebat menciptakan vocalizing khusus.
Contoh, Jadi, nei nei nei, ya toh? When we sing nei 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 nei, it's in the pharyngeal. Suara saya di tengah sekarang, walaupun cempreng iya. Ya, we will fix it later, ya toh? Ya, but first thing first, you mau nyanyiin falsetto tapi ditutup. Can be close. So, you bisa tebelin falsettonya. Atau, ini my favorite. Gua pakai karena ini susah sekali falsetto. If you sing falsetto, dia bakal mati gitu loh. So you harus belajar untuk bunyikan suara aja, itu susah. Tapi kalau bisa bunyi, this is already in the mix, atau yang disebut sebagai falsetto yang tebal tadi. Falsetto yang tebal, ada falsetto yang ketutup udaranya. Karena falsetto sendiri tidak mungkin tebal, karena falsetto itu terbuka, yang nggak bisa tebal, nggak bisa naik sama sekali, atau harus ketutup, udara naik baru bisa keangkat. So falsetto yang tebal ini never exist, but mixed voice is there. Apa cirinya bahwa sebuah lagu bisa kita jadikan latihan? Lagu yang kita pasti ya range-nya tidak terlalu, itulah fungsi. Ini terjadi nih. Saya minta maaf dulu dengan pelatih-pelatih lain yang mengutamakan range, saya termasuk yang tidak, tapi sekarang saya kena nih. Ya, di sini range itu penting. Kalau kalau tahu range you bakal menentukan lagu dengan range yang cocok dengan kita. Yes. Kita punya range ya. Tapi sebenarnya juga it's a simple thing, just try it ya, try error doang sebenarnya. Tes terlalu tinggi ya segala macam. Itu satu. Terus cara menentukan lagu yang bisa dilatih. Sebenarnya menurut saya ya, latihan itu simple, just do it, repeat it kan gitu. Any song bisa jadi. Tapi ada tapi. Tapi for me mood is very important. Sesuai dengan kita punya. Yes, our mood. Mood. Apa sih lagu yang apa sih namanya? Naruli apa? Nurani ya. Okay. That kind of thing is very important. Karena when you sit down and hear it, kita langsung split of second kita langsung tahu I like this one. I like this kind of tone or anything. Dan pada saat kita ada rasa itu serius, gua kasih tahu apa yang terjadi. You nggak bakal bosen yang ngulang dan ngulang dan ngulang dan ngulang lagi. That's the point. Like. Yes, that's the point. Ada satu kekuatan di saya. I tell you now. Wah nggak pernah kalah kalau namanya repeat. Wah mau repeat sampai 1000 kali pun nggak. Gua nggak ngerti kata bosen. Itu saya. Jujur aja. Gua bukan pintar. Gua cuma kuat ngulang aja. Repetition is so strong. Practice. Ya, tapi menurut saya kalau lagunya itu you punya vibe yang bagus dan moodnya ada di sana, you bener-bener gak ada masalah untuk ngulangnya gitu loh. Oke, ya selain ya pasti ada check the key, check anything ya. Itu hal yang biasa bisa dijawab siapapun. Menurut saya mood itu penting. Mood itu membuat kita itu bisa stay. Dan terakhir, tergantung kebutuhannya apa. Biasanya bisa dibantu dua pelatih. Contohnya kalau I wanna sing more powerful song, ya lu cari yang agak hammering song. Kayak maybe Demi Lovato, maybe Judika, maybe atau ya, tapi ya sesuaikan range-nya. Atau you mau I wanna try to sing more softly. Ya, di Indonesia siapa? Maybe Gita Gutawa, maybe. Ya. Kalau yang tahu ya, dulu ada Teresa Teng apa? Ten Li Jun ya toh. Wa mei wang qi ni wang. Lu boleh nyanyi lebih lembut dengan lagu dia. Just try. Cocokin kebutuhan. Masih banyak yang akan dibahas oleh Coach Awen di episode berikutnya. Jangan ketinggalan sampai di episode berikut ya. Bye.